Halo para penggiat K3. Nah, di video kali ini kita akan bahas nih ya kaitannya keuntungan bisnis mengimplementasikan SMK3 secara efektif. Kenapa? Karena banyak nih pertanyaan-pertanyaan sebenarnya kalau saya implementasi SMK3 sampai sertifikasi SMK3, sebenarnya manfaatnya apa sih secara bisnis? Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training K3, langsung kerja. Berbicara SMK3, kita kan selalu, Kak Cidi ini selalu bilang, SMK3 itu rujukannya ke PP 50 2012 dan Permenaker 26 tahun 2014. Keuntungan secara bisnis, yang pertama adalah mencegah kecelakaan dan cedera kerja. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga, menghemat biaya operasional. Yang keempat, meningkatkan reputasi dan kepercayaan dari pelanggan. Yang kelima, mematuhi regulasi dan menghindari sanksi hukum, ya. Dan yang keenam, meningkatkan moral serta loyalitas karyawan. Dan yang ketujuh, terakhir adalah meningkatkan daya saing perusahaan. Oke, yang pertama, mencegah kecelakaan dan cedera. SMK3 ini ya lebih menekankan juga teman-teman harus mengidentifikasi dan mengendalikan risiko bahaya yang ada di tempat kerjanya. Misalkan teman-teman semua membuat hirak, pastikan nih hiraknya semua sudah mengcover semua area tempat kerja kita, terutama area-area yang paling berisiko. Nah, tipsnya buat teman-teman semua, kalau misalkan nih susah nih ataupun belum ada nih kepikiran nih ataupun risikonya kayak gimana nih, kan ngomongin soal hirak kan membayangkan ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan AI, ChatGPT misalkan ya, untuk mengetahui nih sebenarnya risiko pekerjaan ini apa saja sih. Kalau ngomongin soal keuntungan bisnis ya, ada menurunkan atau menghilangkan nih kecelakaan kerja di tempat kerja ya, sehingga apa? Ada namanya meminimalisir pengeluaran kompensasi untuk klaim asuransi, klaim kesehatan, atau kehilangan waktu kerja serta produktivitas dari perusahaan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Nah, ini juga penting nih teman-teman semua. Kalau kita ngomongin soal proyek kan namanya kurva S. Kalau misalkan ada kecelakaan kan kita harus stop tuh. Dengan adanya SMK3 itu bisa meningkatkan produktivitas ya, dengan mengurangi downtime atau juga pemborosan dan meningkatkan efisiensi operasional. Contoh misalkan kalau kita beli APD. Nah, di dalam SMK3 harus dihitung dulu nih, harus di mapping dulu nih, sesuai nggak sih APD yang dibeli ini dengan pekerjaan dan risikonya. Nah, itu ya, agar ada efisiensi cost untuk operasional. Yang ketiga, menghemat biaya operasional itu sendiri ya. Misalkan kalau misalkan kita nih berbicara mengenai perbaikan akibat kecelakaan, nah itu bisa menghemat biaya operasional ya. Ditambah lagi misalkan ada denda-denda terkait dengan ketidakpatuhan terhadap regulasi. Nah, ini kita bisa kurangi ya, ataupun hindarkan sama sekali. Teman-teman tahu nggak? Misalkan ada kecelakaan, itu ada dendanya loh. Mulai dari 100 juta sampai dengan 1 miliar. Nah, itu teman-teman silakan baca tuh, ada di Undang-Undang 13 tahun 2003. Oke, yang keempat, meningkatkan reputasi dan kepercayaan klien. Nah, misalkan nih, perusahaan teman-teman semua sudah ada SMK3, ada logo SMK3 di dalam kop surat atau kartu nama ataupun di jaket misalkan ya. Ya, ini ya, diganti dengan logo SMK3, itu bisa meningkatkan kepercayaan dan reputasi ya. Apalagi misalkan perusahaan teman-teman semua di depan gerbang pabriknya atau kantornya sudah berkibar tuh ya bendera SMK3. Wah, itu bisa meningkatkan reputasi, gengsi, prestisius. Nah, itu terkait dengan brand dari perusahaan itu sendiri. Mematuhi regulasi dan menghindari sanksi. Nah, misalkan teman-teman kalau misalkan tidak menerapkan SMK3, ada loh sanksinya ya. Di Undang-Undang 13 2003 pasal 190, mulai dari teguran sampai dengan mencabut izin usaha. Yang paling gampangnya adalah kalau misalkan teman-teman tender di sebuah kementerian BUMN atau kementerian-kementerian yang lain, ada persyaratan turn of reference-nya ya, meminta ada sertifikat SMK3. Nah, ini kalau kita ngomongin soal regulasi apapun sanksi serta manfaatnya. Meningkatkan moral dan loyalitas karyawan sendiri. Nah, dengan adanya SMK3 kan misalkan nih karyawan ketika mau di-hire itu harus ada medical check up. Medical check up
namanya medical check-up awal, pemeriksaan awal. Ada lagi misalkan setelah setahun dia nanti ada rutin pemeriksaan berkala. Dan lagi yang ketiga, pemeriksaan kekhususan untuk pekerjaan berisiko tinggi atau sesuai dengan usia di atas 40 tahun, di bawah 40 tahun. Nah, itu dengan adanya pemeriksaan kesehatan saja, itu perusahaan ya memberikan manfaat sehingga karyawan bisa loyal. Ya, itu ngomongin soal pemeriksaan kesehatan. Belum lagi kalau misalkan SMK 3 juga mewajibkan tuh perusahaan harus ada BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Nah, itu bisa meningkatkan loyalitas untuk karyawan itu sendiri. Nah, ya, yang ketujuh ini adalah yang tadi saya bilang ya, ada meningkatkan daya saing perusahaan ya. SMK 3 itu berkali-kali saya info sering banget masuk menjadi persyaratan tender. Jadi kalau kita ngomong soal bisnis sama manajemen, bilang aja Pak, kalau misalkan perusahaan nggak ada SMK 3, ya nggak bisa ikut tender. Atau misalkan perusahaan BUMN karya ataupun perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi, di dalam CSMS-nya, kontraktor safety management sistemnya, itu diwajibkan. Ya, ada nggak perusahaan atau pertanyaannya, apakah perusahaan memiliki sertifikat SMK 3? Ternyata nggak ada. Wah, itu bisa menurunkan daya saing ataupun bisa menggagalkan proses tender kita. Oke, itulah 7 dari keuntungan bisnis ya kalau misalkan perusahaan mengimplementasikan SMK 3. Ingat ya teman-teman semua, kalau kita ngomong sama manajer, direktur, ingatlah di otak mereka itu adalah profit ya. Nah, kalau kita ngomong sama para manajemen, ya kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang mereka sukai, seperti profit, produktivitas, efisiensi. Ya, nah itu teman-teman bisa meningkatkan kesadaran juga. Oh, ternyata dengan adanya SMK 3, kita ada penilaian atau kita ada peningkatan profit, peningkatan produktivitas, ada efisiensi cost. Nah, itu mungkin teman-teman akan disupport oleh manajemennya. Oke, itulah informasi dari Kak Cideni terkait dengan apa sih manfaat dari SMK 3 secara bisnis ya. Oke, semoga video ini adalah video yang menarik. Salam safety.